selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang ya, tema yang biasa ya teman-teman ya. Karena kita udah masuk ke tema mingguan, lebih tepatnya ke tema minggu kedua ya. Dan kali ini seperti biasa, ini kisah cinta untuk kedua belas zodiak ya. Kita akan melihat apa sih yang akan terjadi ya di kisah cintanya kedua belas zodiak di minggu kedua ya. Berarti minggu kedua itu periodenya 8 sampai 14 Mei 2025. Oke, dan seperti biasa ya, kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries ya. Oke, mari kita cek Aries. Gimana kisah cintanya Aries di minggu kedua Mei 2025 ya. 25. Sekali lagi. 2025. Aries. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga ya yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Jadi kalau lagi ada masalah, jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik ya, plus jadi tahu juga tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja kalau gitu buat Aries di kartu yang pertama ya. Aku lihat kalau untuk di minggu kedua Mei ini, jadi ada semacam hal yang apa ya, kayak kamu akan mendapatkan penjelasan ataupun pengakuan dari seseorang ya tentang perasaannya atau tentang kejujurannya di sini. Tapi apapun itu semua menyakitkan buat kamu ya. Jadi kayak seperti yang biasa aku bilang tuh ya, ada seseorang yang akan membawakan pedang plus bunga sama kamu ya. Dia bawa bunga tapi dia juga bawa pedang di sini ya. Ada hal-hal yang memang oke lah dia jujur, tapi kejujurannya sangat menyakitkan buat kamu ya. Sehingga ini akan cukup buat seorang Aries gitu ya, menjauh bahkan melindungi diri dari orang ini, karena nantinya akan merasa kayak wah bahaya nih kalau dekat sama dia gitu ya. Lalu yang kedua di sini juga ada potensi tentang pernikahan ya di minggu kedua ini. Beberapa untuk Aries yang ada potensi menuju ke pernikahan di minggu kedua ya. Tentang union, jadian juga ada yang baru-baru jadian. Di sini ada potensi untuk jadian dengan seseorang atau potensi untuk soul connection baru ya. Dan yang ketiga di sini ini kisah cinta Aries yang berkaitan dengan masa lalu. Aku lihat ada beberapa dari Aries ini yang ternyata masih mencoba untuk mengenang masa lalu. Iya, mengenang masa lalu ini kalau aku lihat lebih kepada bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi lebih kepada yang mengambil pelajaran dari kisah yang lalu-lalu. Seperti itu ya. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana situasi dan kondisi percintaan Aries ya di minggu kedua Mei 2025. Sorry ya teman-teman ya, aku tuh masih batuk ya. Jadi tenggorokannya masih nggak enak ya. Sorry banget kalau readingannya mungkin jadi terganggu gitu ya, karena suaraku yang lagi tidak oke ya. Mohon maaf banget ya. Oke, langsung aja ya di kartu yang pertama, situasi dan kondisi percintaan Aries kak di minggu kedua ini gimana ya. Terkadang sih kalau aku lihat soal perasaan belum stabil banget Aries ini. Terkadang ada aja hal-hal yang menguji kesabaran Aries, menguji kestabilan perasaan Aries gitu ya. Dan terkadang ada hal-hal yang juga di sini apa ya, kalau aku lihat semacam bisa aja terjadi kegagalan soal cinta, atau mungkin kamunya aja yang merasa gagal dan merasa tidak beruntung soal asmara gitu. Kadang ada aja masalah yang datang gitu ya. Lalu yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk situasi dan kondisi kamu ini Aries? Yang bisa kamu lakukan adalah, kalau aku lihat yang pertama, mungkin apapun itu ya, terserah mau gagal hari ini, yang penting Aries tetap berfokus ke masa depannya, masa depan kehidupan percintaannya. Jadi jangan pusingin masalah yang ada sekarang ya, tetap terus pandangannya ke depan. Lalu mungkin yang kedua yang bisa kamu lakukan adalah untuk healingnya, healing dari masalah-masalah yang ada, sehingga di sini ya kamu akan cepat pulihnya gitu. Ketika cepat pulih, di sini banyak hal yang bisa kamu selesaikan, terutama soal kehidupan percintaannya kamu. Lalu yang ketiga, itu yang bisa dilakukan, yang jangan dilakukan di sini apakah? Jangan ngestak ya. Aries seharusnya jangan ngestak
dengan masalah yang ada ya. Jangan takut buat melakukan pergerakan perubahan, jangan stres sendiri, jangan lelah sendiri ya. Kalau bisa di sini sih intinya pokoknya kamu jangan pusing-pusing sendiri ya. Dan yang keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintanya Aries di minggu kedua Mei Kak? Pelajaran buat kamu di sini, belajarlah untuk bisa recover ya hatimu, perasaanmu dari apapun masalah percintaanmu di minggu kedua ini ya. Dan yang kelima di sini, hasil yang dapat dari kisah cintanya Aries di minggu kedua itu ada apa aja Kak? Hasilnya kalau aku lihat di sini sih, beberapa dari Aries terkadang masih takut untuk membuat kesalahan, takut inilah, takut itulah di sini, takut salah pilihlah, salah inilah. Sehingga ketakutan kamu di sini kalau aku lihat bisa aja ngebuat kamu jadi ngestak soal cinta gitu. Ternyata readingan Aries soal cinta ini nggak sebaik tentang kehidupannya yang kayak kemarin aku reading ya. Mungkin soal keuangan, soal pekerjaan, bisnis segala macam itu bagus gitu ya, dibandingkan kehidupan percintaannya sendiri. Seperti itu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ya di minggu kedua Mei, itu ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Kalau untuk zodiaknya itu aja. Sedangkan untuk inisial namanya bisa terkoneksi dengan Aries di minggu kedua Mei, itu ada yang pertama inisial R, yang kedua ada G, yang ketiga ada D, yang keempat ada A ya, dan yang kelima ada B. Aku ulangi sekali lagi, untuk inisial namanya bisa dari R, G, D, A, dan B. Itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.